Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas apa itu bahasa pemrograman Python. Saya akan memperkenalkan teman-teman mengenai bahasa pemrograman Python yang akan kita pelajari pada perkuliahan pemrograman komputer kali ini. Oke. Pertama, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang dapat dipakai untuk banyak hal gitu. Python itu bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop, membuat website, membuat perhitungan-perhitungan kalkulasi ilmiah. Terus bisa dipakai juga untuk membuat program Android. Bahkan bisa dipakai untuk pemrograman AI, artificial intelligence, artinya kayak seperti robot lah, robotik begitu. Lalu Python adalah high level programming language. Apa sih maksudnya high level programming language? Maksudnya adalah bahasa pemrograman yang mudah dibaca oleh manusia. Artinya itu manusia bisa mempelajari, dapat memahami dengan mudah apa itu yang ditulis di dalam bahasa pemrograman Python. Untuk lebih jelasnya nanti kalau teman-teman udah terjun nanti pasti akan paham. Lalu high level programming language itu membutuhkan interpreter ketika dijalankan. Jadi artinya Python script kita itu harus dijalankan atau membutuhkan interpreter untuk diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sehingga CPU itu memahami, komputer atau laptop kita itu memahami apa sih sebenarnya yang dibutuhkan ketika yang dikerjakan, sebenarnya apa sih yang diinstruksikan oleh programmer di dalam script Python itu, sehingga komputer bisa memahami, oh ini mau ngapain, oh mengetik seperti ini mau ngapain, seperti itu. Jadi dibutuhkan interpreter untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mesin seperti itu. Lalu Python itu sintaksnya sangat mudah, yaitu nanti teman-teman bisa lihat nanti betapa mudahnya sintaks ketika kita praktek menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu, apa sih Python itu? Mengapa kita menggunakan Python? Karena Python bisa dipakai untuk banyak hal. Bikin website bisa, terus menjalankan aplikasi-aplikasi science gitu juga bisa. Kenapa? Kok banyak sekali aplikasi-aplikasi science yang dipakai untuk dalam bahasa pemrograman Python? Karena banyak sekali modul-modul atau library-library yang dikembangkan dalam bahasa pemrograman Python. Maksudnya library-library itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang sudah distandarkan sehingga kita tidak perlu membuat lagi instruksi tersebut, kita hanya tinggal menggunakannya. Contoh seperti ini. Ketika kita membuat program, bayangkan ketika kita itu membuat sebuah mobil seperti itu. Akan jauh lebih mudah ketika kita tidak perlu membuat rodanya dulu. Jadi roda itu membuatnya harus kita itu mengcasting karetnya, caranya dengan komposisi sekian, macam-macam seperti itu. Kan lebih ribet kan? Jauh lebih gampang ketika roda sudah jadi ukuran sekian tinggal pasang gitu. Nah, kurang lebih adalah ketika kita menggunakan high level programming atau menggunakan bahasa Python ini akan jauh lebih enak ketika kita membuat instruksi-instruksi itu, instruksi-instruksi dasar itu yang sudah banyak dikembangkan orang seperti itu. Jadi kita ibaratnya hanya tinggal merakit saja. Kita tinggal merakit, membutuhkan seumpama mobil. Kita pengen mendesain sebuah mobil yang unik, sebuah mobil yang punya karakteristik sendiri gitu. Tapi kan kita tidak perlu membuat bannya, kita tidak perlu membuat lampunya seperti itu. Kita cukup memprogram saja bahwa lampunya ketika dipencet ini lampu nyala. Lampu ketika dipencet ini lampunya nyalanya merah. Tapi kita tidak perlu membuat lampu yang berwarna merah, hijau, kuning. Jadi kita tinggal comot saja lampunya, tinggal pasang saja. Kita hanya cukup memprogram saja lampunya akan nyala merah ketika apa, lampunya akan nyala biru ketika apa, seperti itu.
Selain itu, Python juga bisa digunakan untuk membuat pemrograman robotik, pemrograman komputer. Untuk contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa lihat-lihat atau cari-cari di internet sangat banyak untuk bagaimana memakai Python dalam robotik seperti itu. Lalu ketika membuat program dalam bahasa pemrograman Python, apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kita butuh text editor. Text editor itu buat apa? Text editor itu adalah untuk ketika kita mengetikkan instruksi-instruksi dalam bahasa pemrograman Python. Lalu yang kedua adalah Python Interpreter. Python Interpreter itu adalah program Python itu sendiri yang fungsinya sebagai penerjemah Python script yang kita buat ke dalam bahasa mesin. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau mulai? Nah, kalau mau mulai, teman-teman semua bisa masuk ke sini. Pertama, download dulu VS Code. Pertama, download dulu ini. Ketika ini sudah di-download, nanti silahkan install seperti biasa, seperti menginstal program-program pada umumnya. Lalu ketika sudah menginstal Visual Studio Code, teman-teman juga perlu menginstal interpreternya. Interpreternya adalah bisa di-download di sini, www.python.org. Nah, di sini teman-teman bisa download Python versi 3. Ini versi terbaru, download aja ini Python versi 3. Nanti download saja, tinggal dijalankan seperti download biasa. Pertanyaan tinggal next aja seperti itu. Lalu jangan lupa ketika nanti ada pertanyaan apakah ingin menjalankan memasukkan Python di dalam global path, itu dicentang saja. Kalau sudah tinggal menjalankan. Lalu kalau teman-teman itu pengen ngecek apakah Python-nya itu sudah ada atau sudah jalan atau belum, teman-teman tinggal ngecek di sini, ketik saja cmd. Lalu di sini ketik Python /-v. Artinya akan mengecek Python versi berapa. Ini. Jadi di sini kalau ada jawaban seperti ini, artinya Python-nya sudah terinstall dengan baik. Seperti itu. Jika sudah sampai di sini, teman-teman bisa menjalankan program Python-nya. Silahkan di-download dulu, lalu diinstal. Jika ada kesulitan, silahkan nanti didiskusikan, bisa didiskusikan di grup, sehingga saya bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.